Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita ya menyebutkan beberapa hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah keutamaan dua surat tadi, yaitu surat Al-Mu'awwidatan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita akan mencoba menggali ya kandungan dari dua surat tersebut. Yang akan kita bahas yang pertama kali adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sini Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah Muhammad, aku berlindung terhadap Tuhannya Falak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan Tuhan Falak. Yang dimaksud dengan Falak di sini adalah sebagian ulama mengatakan al-falaq itu adalah subuh. Ya. Ada ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan falak di sini adalah segala sesuatu yang terbelah. Ya. Ada biji-bijian terbelah. Ya. Ada dan lain segala hal yang bisa terbelah, maka yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan subuh itu terbelah karena subuh itu membelah malam. Karena akan muncul siang. Makanya kalau kita perhatikan ya, ketika terjadi fajar shadiq akan kelihatan di ufuk, akan terlihatan di ufuk ya, di ufuk di timur itu akan kelihatan seperti ada yang terbelah. Jadi malam itu mulai hilang dan muncullah siang. Yaitu itulah dengan falak itu karena subuh itu membelah malam. Jadi ini disebut dengan ikhtilaf tanawu', dua-duanya benar karena tidak ada yang kontradiksi di antara pemaknaan itu, dua-duanya benar. Kenapa? Karena memang yang menciptakan subuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah adalah merupakan Tuhan yang menciptakan subuh. Kemudian ada juga banyak hal-hal yang terbelah. Ada laut terbelah, ada biji-bijian terbelah, ada tanah terbelah. Itu semuanya yang menciptakannya adalah Allah. Dan Allah lah yang membelahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka Allah mengatakan famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka laut itu terbelah sehingga menjadi dua bagian, yang satu bagian dengan bagian yang lain seperti gunung yang sangat tinggi begitu. Jadi al-falaq di sini maksudnya adalah bisa diartikan sebagai subuh dan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang terbelah. Kemudian jadi di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diperintahkan, dianjurkan untuk berlindung kepada Allah yang telah menciptakan subuh dan menciptakan segala hal yang bisa terbelah. Di sini Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Tadi Rasulullah diperintahkan untuk berlindung. Nah, berlindung kepada Allah dari apa? Allah mengatakan min syarri ma khalaqa, dari segala kejahatan makhluk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari Rasulullah, juga mengajari kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Baik itu makhluknya berupa ya
yang berakal seperti jin dan manusia, ataupun makhluk itu yang tidak berakal seperti hewan berbisa, hewan buas dan lain sebagainya, ataupun makhluk Allah yang merupakan benda mati seperti mungkin paku berkarat, besi berkarat, benda tajam yang kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu akan mengenai kita. Kesimpulannya semua makhluk yang akan bisa memudarati kita dan bisa mengganggu kita, kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan am. Ayat ini perlindungan kepada Allah dari semua makhluk. Ini sifatnya umum. Baru nanti setelah ayat ini baru sifatnya khusus. Sebenarnya ayat min syarri ma khalaq itu ya sudah termasuk dari ayat setelahnya. Kenapa? Karena nanti ada kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, semuanya itulah masuk ke dalam kata-kata syarri ma khalaq. Karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan ghasiq, malam, apabila ia sudah mulai gelap gulita. Ghasaqa itu sebenarnya maknanya adalah dingin. Maka dalam Al-Quran, illa hamiman wa ghassaqa. Orang ahli neraka tidak merasakan sejuk, yang mereka rasakan adalah hamim, panasnya api neraka, wa ghassaq, dan dingin yang luar biasa. Dingin yang luar biasa. Jadi di dalam neraka itu ada terbagi dua azab. Satu panas yang luar biasa, yang kedua adalah ghassaq, dingin yang luar biasa. Jadi dikatakan malam itu sebagai ghasiq, padahal ghasiq itu artinya dingin. Dikatakan ulama li'anna al-lail abradu minan nahar, karena malam itu lebih dingin daripada siang. Jadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kenapa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam? Apa kejahatan malam itu? Ternyata malam itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, disitulah keluarnya semua al-arwah asyarirah, roh jahat. Ketika maghrib sudah mulai tiba, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan anak-anak kita untuk tidak keluar rumah, menutup semua rumah kita, menutup bejana-bejana yang ada dalam rumah kita. Ini menunjukkan bahwasanya malam itu munculnya banyak hal-hal yang jahat. Dan kita ketahui bahwasanya kadang-kadang orang yang manusia yang beraksi itu juga adalah di malam hari, ya. Dan kadang-kadang binatang berbisa dan binatang buas itu kadang-kadang mencari mangsa juga di malam hari. Oleh karena itu, karena banyaknya bentuk-bentuk kejahatan di malam hari, baik itu dari makhluk yang berakal atau makhluk yang tidak berakal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya dan juga sebagai perintah untuk kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. An-naffathat itulah tukang sihir, dan dari tukang sihir atau dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul sihir. Dikatakan ulama, kenapa wanita yang disebutkan di sini? Karena dahulu lebih banyak tukang sihir itu adalah wanita. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir. Sebenarnya walaupun ayat inilah merupakan disebutkan wanita, tetapi tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari tukang sihir secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ada sebagian ulama mengatakan, kenapa yang lebih banyak atau kenapa wanita yang disebutkan dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan karena wanita itu disebutkan oleh Rasulullah SAW naqisatu aqlin wa dinin, karena perempuan itu adalah akal dan agamanya itu lemah. Fakullama qawiya
Fakullama dha'ufa dinul insan qawiya sihruh. Maka ketika agama seseorang makin lemah, maka sihirnya makin kuat. Sebaliknya, agama seseorang makin kuat, maka sihirnya makin lemah, gitu. Tapi ingat, sesungguhnya orang yang makin kuat sihirnya, maka dia akan lebih dekat kepada kekufuran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dalam ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia berbuat dengki. Ini disebut dengan mata orang yang dengki bisa memberikan mudarat dan bisa memberikan orang sakit. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Ya, penyakit ain, penyakit mata yang dicampur dengan rasa dengki oleh seseorang itu hakun, ada, benar adanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.